Salam sejahtera, salam jumpa kembali di channel ini, channelnya Orang Akuntansi. Untuk kesempatan saat ini, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang akuntansi perusahaan manufaktur. Kali ini, fokus pembahasan kita adalah metode harga pokok pesanan. Simak baik-baik videonya, perhatikan dan jangan lupa tulis nama di kolom komentar. Metode harga pokok pesanan adalah metode yang digunakan oleh perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan, di mana biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu, dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Karakteristik atau ciri-ciri perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang diminta pemesan. Produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan. Karakteristik atau ciri-ciri metode harga pokok pesanan. Karakteristik pertama yang melekat pada metode harga pokok pesanan yaitu perusahaan memproduksi pesanan secara spesifik dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksi secara individual. Karakteristik kedua, yakni biaya produksi dibagi dua, biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Ciri yang ketiga dari metode harga pokok pesanan adalah biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja dan dibebankan berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Biaya tidak langsung, BOP dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Ciri yang keempat dari metode harga pokok pesanan adalah harga pokok produksi per unit dihitung saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam. Ada 5 manfaat penggunaan metode harga pokok produksi pesanan, yaitu manfaat yang pertama dari penggunaan metode harga pokok pesanan, memudahkan menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Manfaat yang kedua, mempermudah dalam mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Manfaat yang ketiga, penggunaan metode harga pokok pesanan adalah mudah memantau realisasi biaya produksi. Manfaat yang keempat, mempermudah menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Manfaat terakhir dalam penggunaan metode harga pokok pesanan adalah mempermudah menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam. Selanjutnya, kita akan mempelajari teknik pencatatan yang digunakan pada perusahaan dengan menggunakan metode pesanan. Sebelum kita sampai pada pembahasan teknik pencatatan pada metode harga pokok pesanan, ada baiknya terlebih dahulu kita memahami siklus pembuatan produk dan siklus pengumpulan biaya. Siklus pembuatan produk dimulai dengan pembelian bahan baku. Kemudian bahan baku tersebut disimpan di gudang, sampai ada permintaan dari bagian produksi untuk pemakaian bahan baku tersebut. Bagian produksi akan membuat form permintaan bahan baku sesuai dengan kebutuhan. Kemudian bahan baku tersebut diolah melalui 1 atau 2 departemen produksi. Setelah selesai, bahan baku yang telah diolah menjadi produk jadi akan disimpan di gudang produk jadi untuk kemudian dijual. Selanjutnya, dari sisi siklus akuntansi, dimulai dengan penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli, kemudian dicatat dalam jurnal pembelian. Harga pokok bahan baku terdiri atas harga bahan baku ditambah dengan biaya-biaya yang timbul, seperti ongkos angkut. Selanjutnya, berdasarkan form permintaan bahan baku yang dibuat bagian produksi, bahan baku akan dikirim untuk diolah.
Pada tahap ini, akan dihitung jumlah bahan baku yang dipakai dalam proses produksi, dan dicatat ke dalam jurnal dan kartu harga pokok pesanan pada metode pesanan. Selain bahan baku, pada proses pengolahan dibutuhkan komponen lain, agar proses produksi dapat berjalan. Komponen tersebut adalah upah langsung atau biaya tenaga kerja langsung. Komponen biaya produksi yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik atau BOP. Bahan baku dan upah langsung adalah biaya utama, sedangkan upah langsung dan overhead disebut biaya konversi. Ketiga komponen biaya produksi tersebut kemudian dikumpulkan untuk dihitung menjadi harga pokok produksi. Dalam metode pesanan, ketiga komponen biaya tersebut dikumpulkan pada kartu harga pokok. Setelah diperoleh harga pokok produksi, kemudian ditentukanlah harga pokok penjualan yang akan diperhitungkan kepada pemesan. Tentunya, harga pokok penjualan yang akan diperhitungkan bukan hanya biaya produksi tetapi biaya non-produksi pun akan diperhitungkan. Setelah kita memahami siklus pembuatan produk dan siklus akuntansi pada perusahaan manufaktur, maka kita bahas cara pencatatan transaksi yang berhubungan dengan biaya-biaya produksi pada metode harga pokok pesanan. Transaksi pertama, pembelian bahan baku. Jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku, yaitu dengan mendebit persediaan bahan baku, mendebit PPN masukan dan mengkredit utang dagang. Jurnal kedua yaitu pada saat pemakaian bahan baku. Jurnal untuk pencatatan biaya bahan baku atau bahan baku yang dipakai dengan menggunakan konsep akuntansi biaya adalah mendebit barang dalam proses biaya bahan baku dan mengkredit persediaan bahan baku. Berikutnya pencatatan atas gaji dan upah yang akan dibayarkan berikut PPh yang ditanggung oleh karyawan. Jurnalnya adalah mendebit gaji dan upah, mengkredit utang PPh, mengkredit utang gaji dan upah. Kemudian dari gaji dan upah tersebut dialokasikan untuk barang yang sedang diproduksi dengan membuat jurnal. Mendebit barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, mengkredit gaji dan upah. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat BOP dibebankan, mendebit barang dalam proses BOP dan dikredit BOP dibebankan. Setelah produk selesai dan dikirim ke gudang produk jadi, akan dicatat dengan mendebit persediaan produk jadi, dan mengkredit barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, dan barang dalam proses BOP. Kemudian, bila barang jadi tersebut diserahkan kepada pemesan, maka dibuat jurnal. Mendebit, piutang dagang dan mengkredit penjualan. Selain itu, dibuat jurnal mendebit harga pokok penjualan dan mengkredit persediaan produk jadi. Bila pada akhir periode, masih terdapat bahan-bahan yang sedang dioleh atau kita sebut sebagai barang dalam proses akhir, maka dibuat jurnal. Mendebit, persediaan barang dalam proses dan mengkredit, barang dalam proses biaya bahan baku, mengkredit barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung dan barang dalam proses BOP. Pada akhir periode, jumlah BOP yang sesungguhnya terjadi sudah dapat diidentifikasi atau dihitung, sehingga dibuat jurnal, mendebit BOP sesungguhnya dan mengkredit berbagai perkiraan di kredit. Setelah BOP yang sesungguhnya diketahui, maka dihubungkan dengan BOP yang dibebankan. Bila terjadi selisih, maka dibuatlah jurnal dengan mendebit BOP dibebankan, selisih BOP, dan mengkredit BOP sesungguhnya.
Biaya-biaya produksi yang terjadi, selain dicatat dalam bentuk jurnal, dicatat juga dalam kartu harga pokok pesanan. Contoh, percetakan maju berproduksi secara pesanan. Salah satu pesanan perusahaan memiliki data sebagai berikut. Kode pesanan, PES 002, jenis pesanan, banner, nama pemesan, PT Sejahtera, tanggal pesanan, tanggal 10 Mei tahun 2021. Tanggal selesai, tanggal 10 Juni tahun 2021. Harga jual, 18 juta rupiah. Adapun biaya-biaya yang terjadi untuk memproduksi pesanan tersebut adalah biaya bahan baku Rp2.500.000, biaya tenaga kerja langsung Rp5 juta, BOP Rp7.500.000. Transaksi tersebut akan dicatat ke dalam kartu harga pokok seperti yang nampak di layar. Perhatikan dengan baik cara mencatat komponen biaya produksi ke dalam kolom yang tepat. Untuk biaya bahan baku, catat pada kolom bahan baku, upah langsung pada kolom upah langsung dan seterusnya. Lakukan rekapitulasi pada baris bagian bawah.